Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Mut. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini, saya ingin bercerita tentang petualangan yang sama, dengan rute yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Jadi, ceritanya itu sekitar 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, berarti saya waktu itu habis kena panic attack 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu libur bulan Maulid, libur pesantren anak saya minta jalan-jalan ke Sidoarjo, ke Transmart. Waktu itu kondisi saya masih takut di keramaian, masih sensasinya begitu banyak, jalan sedikit ngos-ngosan, nggak bisa sendiri. Waktu itu kondisinya seperti itu. Ketika ketika sudah di lantai atas, tiba-tiba ada yang harus diambil di parkiran. Karena tidak ada yang bisa menemani, saya turun sendiri naik lift. Liftnya di Transmart Sidoarjo itu gelap, sepi, nggak ada orang. Di situ, wah, panik saya. Maksudnya cemas sekali, takut sekali ketika turun dari lift itu. Padahal hanya 5 lantai, 4 lantai kalau nggak salah, untuk di paling tingginya itu. Kalau naiknya bisanya sampai 3, kalau turun dari lantai 4 bisa sampai bawah, paling bawah. 5 lantai sampai sama G. Itu durasi waktunya itu tidak lebih dari 20 detik. Tapi horornya minta ampun. Sampai pegangan pintu saya waktu itu. Wah, saking takutnya. Ngambil barang, naik lagi, nunggu orang yang mau naik, nggak ada. Akhirnya saya jalan. Karena liftnya itu kan, apa namanya, eskalatornya itu pisah-pisah kan. Naiknya dari sini, naik laginya dari sana. Jadi biar terkelilingi semua. Sistem marketingnya bagus. Jadi jalan lagi, capeknya minta ampun. Kalau jalan capek, kalau naik lift capek. Sedangkan di kemarin saya lakukan itu, kemarin itu diajak sama anak-anak, santai. Saya naik turun sendiri, kepingin ngerokok harus keluar ke parkiran, saya turun sendiri. Baliknya saya naik sendiri, saya turun lagi. Selama 4 jam kan, 4 jam. Jadi maunya nonton yang jam 3, ternyata nggak dapat. Dapatnya jam 6, selesainya jam 8. Selesainya jam 8. Saya di situ terus turun ngerokok, keluar lagi beli makanan. Makanya juga agak ngawur. Beli ayam pok-pok itu yang pedes-pedes itu, ya nggak ada masalah. Jadi saya melakukan kegiatan yang sama dengan sensasi yang berbeda. Kenapa? Karena sudah hilang anxiety disordernya. Jadi ketika kita sudah tidak ada anxiety disorder, kita bisa melakukan aktivitas normal seperti orang-orang manusia normal lainnya. Ketika kita bawa fun, kita bawa senang aja, kita asik dengan apa yang kita lakukan, otomatis kita itu lupa. Kita lupa dengan apa namanya, yang biasa kita pikirin kan. Kita kan jadi pemikir kan. Kita lupa dengan apa yang kita pikirin. Kita jadi lebih santai, lebih rileks, lebih lebih baik-baik saja gitu. Jadi kita, ya, easy going lah. Kita harus belajar seperti itu. Semakin sering kita jalan-jalan seperti itu, semakin mudah sekali cepatnya. Di video 3 hari yang lalu saya masih ada perasaan tidak enak ya, gara-gara salah makan dan tidur kurang itu ya, yang saya share. Ternyata sampai badan meriang, mau ke dokter ternyata nggak jadi. Itu kan saya pikir ada penurunan, tapi anxiety disordernya nggak ada. Jadi ya baik-baik saja, hanya nyembuhin ini aja, nyembuhin meriang aja. Jadi panasnya kita sembuhin dengan obat. Terus setelah itu tidurnya saya banyakin, banyak banget saya tidurnya untuk mengganti begadangnya itu. Setelah itu diajak pergi jalan-jalan sama anak-anak itu dari anak anak sepupu sama sepupu-sepupu anak saya. Jadi banyak banget kemarin itu. Dari start jam 1 sampai nyampe rumah itu sekitar jam 10, dengan anak kecil-kecil ya, dengan istri, dengan 6 anak kecil, remaja-remaja itu. Jadi seneng aja meskipun pekerjaan di sana itu menunggu. Terus sedangkan menunggunya pun nggak yang asik gitu. Menunggunya yang anak kecil 2 itu di playground. Kita nungguin anak kecil di playground itu sudah capek gitu. Belum lagi nungguin yang lagi nonton gitu. Malah
kalau itu anxiety disorder udah pengen pulang aja itu. Jadi, tapi dibikin santai, kita kelola pikirannya, kita bikin santai, kita jalan, waktunya sholat kita ke musola tinggal sholat, waktunya makan kita tinggal makan, terus balik duduk lagi, terus kepingin beli cemilan-cemilan tinggal nyemil, kalau mau ngerokok ya kalau ngerokok langsung ke bawah, terus naik lagi. Saya lakukan hal itu di selama seharian itu, dapat reward. Saya dapat rewardnya apa? Begitu nyampe rumah, begitu anak-anak sepupu saya sudah turun balik ke rumahnya mereka masing-masing, tinggal saya dengan istri dan anak-anak saya, keempat anak saya. Ketika baru masuk rumah, ketika sudah santai di rumah, itu ada kepuasan bisa membuat tersenyum anak-anak dengan sepupunya, bisa membuat tersenyum istri, bisa membuat tersenyum saya sendiri. Ada kepuasan di situ, ada muncul ketagihannya. Yang semula kita takut di keramaian, kita males, kita berpikirnya nanti begini. Ketika kita terjang dan kita buat asik, kita buat enjoy, itu akan baik-baik saja. Itu bikin ketagihan ketika pulang. Ini aja kepingin keluar lagi nih. Yang lain pada malas-malasan, mereka bersantai main HP. Saya ini bingung ini. Mobil adik saya langsung saya cuci bersih. Wah, ini sebelum dikembalikan ini dibuat pergi kemana lagi ya. Saya begitu akhirnya. Artinya ketika kita bisa memanage pikiran kita, yang lain itu baik-baik saja. Saat apa ada imbasnya? Ada. Saya makannya terlalu buruk kemarin, perut perih, panas, BAB-nya encer. Kenapa? Karena sambel. Kan langsung kita ketemu kan. Meskipun kita tanya ke anak-anak, kemarin makan sambal sama kayak ayah, iya. Perutnya ada yang sakit nggak? Enggak. Karena mereka masih bagus pencernaannya. Saya tanya istri saya, ya lumayan sih agak mulus sedikit katanya. Yang dimakan kan sama. Jadi, ada yang mulus, ada yang enggak. Kalau saya mulus, oh iya berarti anak-anak kuat, berarti saya tidak begitu kuat. Tinggal begitu saja, nggak usah dipikir ribet. Jadi dibikin santai. Kita cari jawaban sepositif mungkin. Setiap ada yang dirasakan, kita cari jawaban sepositif mungkin akhirnya jadi baik-baik saja. Dan jadi ini tadi ketagihan, bingung mau keluar lagi ini, mau keluar kemana lagi ini. Jadi ketika kita hajar. Bro, kalau punya uang berlebih sih sebenarnya aku ingin melakukan silaturahim yang jauh-jauh gitu. Berhubung suasana Ramadan hari ke-7 ini sudah waktunya berhemat, sudah waktunya balik lagi ke sekolah dan lain-lain. Ya silaturahim yang dekat-dekat saja lah dilanjutkan untuk mempertahankan mental dan mempertahankan fisik biar tetap gerak terus. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.